Assalamualaikum sahabat Nalar Islami. Di dunia investasi modern, ada produk yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Hanya dengan memprediksi naik atau turunnya aset, Anda bisa dapat profit hingga 90% dalam hitungan menit. Ini disebut binary option. Tapi di balik kemasan modernnya, banyak regulator keuangan di berbagai negara yang melarang praktik ini, menyebutnya sebagai bentuk perjudian terselubung. Pertanyaan kritisnya, bagaimana Islam memandang binary option? Apakah ini investasi yang sah dalam muamalah atau hanya judi yang diberi baju finansial? Dalam video yang cukup panjang ini, karena kompleksitasnya, kita akan membedah tuntas mulai dari mekanisme teknis, analisis fikih mendetail dengan berbagai sudut pandang, hingga keputusan akhir yang bisa kita ambil sebagai Muslim. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya binary option itu. Binary option atau opsi biner adalah kontrak finansial yang hasilnya hanya dua kemungkinan, ya atau tidak. Trader memprediksi apakah harga aset, saham, mata uang, komoditas akan naik atau turun dalam periode tertentu, bisa 60 detik, 5 menit, 1 jam. Misal, Anda deposit 1 juta rupiah, prediksi harga emas naik dalam 5 menit dengan return 80%. Jika benar, Anda dapat 1,8 juta rupiah. Jika salah, Anda kehilangan seluruh 1 juta rupiah. Ini beda mendasar dengan investasi biasa. 1. Tidak pernah memiliki asetnya. Anda hanya bertaruh pada pergerakan harga. 2. Kerugian dan keuntungan sudah ditentukan di muka sebelum kontrak berakhir. 3. Waktu sangat singkat, biasanya di bawah 24 jam, bahkan menit. 4. Platform seringkali sebagai lawan trader, bukan sebagai perantara pasar sebenarnya. Struktur ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini benar-benar investasi atau sekedar permainan tebak-tebakan berkedok finansial? Untuk menjawabnya, kita perlu masuk ke analisis fikih yang mendalam. Sebelum masuk ke binary option, ingat prinsip dasar muamalah Islam. Hukum asal segala transaksi adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tapi ada 4 pilar larangan utama dalam transaksi keuangan Islam. Pertama, riba atau bunga atau penambahan tak wajar. Yang kedua, gharar atau ketidakpastian atau penipuan. Yang ketiga, maisir atau perjudian atau spekulasi berlebihan. Dan yang keempat, doror atau mudorot atau kerugian sistemik. Mari kita uji binary option dengan keempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Apakah binary option termasuk maisir? Maisir punya 3 karakter utama. Yang pertama, adanya taruhan, mengeluarkan harta untuk mendapatkan harta lain. Kedua, keuntungan didapat dari kerugian orang lain. Ketiga, bergantung pada untung-untungan atau spekulasi tinggi. Dalam binary option, jelas ada taruhan. Uang Anda dipertaruhkan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan Anda juga bisa berasal dari uang trader lain yang kalah dalam model tertentu. Dan yang paling krusial, hasilnya sangat spekulatif karena bergantung pada pergerakan harga dalam waktu sangat singkat yang hampir mustahil diprediksi secara analitis murni. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Iqlam al-Muwaqqi'in menjelaskan, setiap transaksi yang mengandung unsur spekulasi tinggi dan mengabaikan prinsip kehati-hatian adalah maisir. Binary option dengan time frame menit jelas masuk kategori ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu membeli ikan dalam air yang belum dilihat, karena itu adalah gharar." Hadis riwayat Muslim. Gharar adalah ketidakpastian yang berlebihan sehingga salah pihak tidak tahu apa yang dia dapatkan. Gharar dalam binary option muncul pada 1. Ketidakpastian hasil mutlak. Tidak ada jaminan apapun, murni spekulasi.
2. Transparansi pasar. Banyak broker memanipulasi harga atau menggunakan sistem yang tidak terkait pasar sebenarnya. 3. Kontrak yang tidak jelas. Trader sering tidak paham betul mekanisme teknisnya. Syaikh Dr. Ali Al-Qaradogi dalam Fikih Muamalat Kontemporer menyebut transaksi yang objeknya tidak jelas atau hasilnya bergantung pada kejadian tak pasti di masa depan dengan probabilitas 50-50 mengandung gharar fasid. Binary option tepat di deskripsi ini. Naik atau turun, 50-50. Apakah binary option mengandung riba? Tidak secara langsung seperti bunga bank, namun ada bentuk riba yang lebih halus, riba al-fadl dan riba an-nasi'ah, yaitu pertukaran tidak adil dan penundaan yang merugikan. Dalam binary option, ada ketidakadilan struktural. Yang pertama, odds yang tidak adil. Meski return 80%, probabilitas kemenangan sebenarnya sering di bawah 50% karena spread dan manipulasi. Yang kedua, broker selalu untung. Terlepas dari trader menang atau kalah, broker dapat komisi atau mengambil sisi berlawanan. Ini sesuai dengan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Binary option penuh dengan keraguan. Ekonomi syariah punya prinsip dasar. Uang harus berputar bersama resiko dan usaha nyata. Dalam binary option, 1. Tidak ada underlying aset nyata, hanya spekulasi harga. 2. Tidak ada value creation, tidak menciptakan produk atau jasa nyata. 3. Zero sum game. Kemenangan seseorang sama dengan kerugian orang lain. Dr. Muhammad Daud Bakar, pakar ekonomi syariah internasional, menyatakan, aktivitas finansial yang tidak terkait dengan ekonomi real dan hanya memindahkan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain melalui spekulasi adalah terlarang dalam Islam. Berikut adalah posisi resmi berbagai lembaga fatwa terkemuka. 1. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. Dalam Fatwa Nomor 93/DSN MUI/12/2014 tentang options, DSN MUI menyatakan bahwa opsi konvensional, termasuk binary option, haram karena mengandung gharar dan maisir yang berlebihan. 2. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions atau AAOIF. Standar Syariah Nomor 44 menyebutkan tidak diperbolehkan transaksi opsi yang bersifat spekulatif murni tanpa tujuan lindung nilai atau hedging terhadap kepemilikan aset real. 3. Islamic Fiqh Academy atau Organisasi Kerjasama Islam. Keputusan Nomor 63, 1/7 menyatakan segala bentuk transaksi derivatif yang mengandung unsur spekulasi tinggi dan ketidakpastian adalah tidak sesuai dengan syariah. 4. Syaikh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama fikih kontemporer, dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu menyimpulkan opsi biner adalah perjudian modern yang diharamkan karena memenuhi semua unsur maisir. Ada segelintir pihak yang membolehkan dengan argumen 1. Ini sama dengan jual beli salam atau murabahah. Bantahannya, dalam salam, objeknya jelas. Ada penyerahan di kemudian hari. Binary option tidak ada penyerahan aset. 2. Trader bisa analisis teknikal, bukan spekulasi buta. Bantahannya, analisis apapun tidak bisa memprediksi pergerakan harga dalam 60 detik secara konsisten. Itu tetap spekulasi. 3. Ini sama seperti trading forex biasa. Bantahannya, trading forex dengan aturan syariah melibatkan kepemilikan mata uang secara nyata dan waktu lebih panjang. Binary option murni taruhan waktu singkat. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fatwa Mu'asyiroh menegaskan, jangan tertipu dengan nama-nama modern.
perjudian tetap judi, meski pakai nama investasi atau trading. Kesimpulannya, binary option adalah judi terselubung, bukan investasi. Ia mengumpulkan semua unsur haram, maisir, ghoror, ketidakadilan, dan zero-sum game tanpa nilai ekonomi real. Mengapa masih banyak yang tertarik? Pertama, ilusi kekayaan cepat. Manusia cenderung ingin instan. Kedua, marketing agresif, dijanjikan kemudahan dan profit besar. Ketiga, ketidaktahuan agama, tidak paham batasan halal haram muamalah. Rekomendasi untuk sahabat nalar Islami, pertama, jauhi binary option. Ini haram dan beresiko tinggi kehilangan harta. Kedua, pilih investasi syariah, saham syariah, reksadana syariah, sukuk, emas, properti. Ketiga, pelajari fikih muamalah, pahami sebelum bertransaksi. Keempat, ingat tujuan hakiki. Harta untuk ibadah, bukan ibadah untuk harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu bawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Binary option adalah jalan batil untuk mendapatkan harta. Ia memakan harta orang lain tanpa ada nilai tukar yang sah. Sebagai penutup, renungkan sabda Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak peduli dari mana harta diperoleh, apakah dari yang halal atau haram. Jangan jadi bagian dari zaman itu. Ekonomi Islam mengajarkan keadilan, transparansi, dan keberkahan. Binary option adalah antitesis dari semua itu. Mari bangun kehidupan finansial yang halal dan barokah. Jika video ini bermanfaat, share ke saudara sahabat yang mungkin terjebak binary option. Subscribe Nalar Islami untuk kajian Islam yang mendalam dan logis. Like dan nyalakan bel notifikasi. Sampaikan pertanyaan di komentar. Insya Allah kita bahas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.